dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Sebenarnya tema pagi ini adalah salah satu bagian daripada serial panjang tentang perubahan. Bagaimana manusia itu sulit berubah. Dari dahulu saya merenungkan hal itu. Kenapa ya manusia itu kok sulit sekali berubah? Bahkan untuk sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri. Kok tidak bisa berubah? Sebabnya apa? Saya renungkan, saya berdoa untuk Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat yang melebihi Salomo. Sebab semua orang tidak mau berubah. Sedikit demi sedikit mulai dibukakan sih, dicerahkan. Saya sedang kumpulkan bahannya terus, suatu hari jadi buku. Ada istilah namanya small town syndrome. Sindrom yang diderita oleh banyak orang. Tetapi herannya, penderitanya tidak merasa bahwa ia mengalami sindroma ini. Small town syndrome. Kisahnya begini, saudara. Alkisah di sebuah kota kecil. Orang-orang itu mempunyai kebiasaan yang sama karena kotanya kecil. Satu sama lain kenal, dan kebiasaannya ya itu-itu saja gitu. Bangun pagi, kalau di kota sangat kecil tuh ya, bangun pagi ke pasar. Bapak-bapaknya ke pasar, ke warung di pasar itu. Minum kopi, bicara ngalur ngidul. Yang dibicarakan gak penting. Kadang-kadang bahkan menggosip di sana. Gosip yang dibicarakan. Dan itu setiap hari itu. Begitu terus rutinnya. Dan anak perempuan di zaman dulu biasanya tidak boleh vokal. Tidak boleh mengkritik, mana ada zaman dulu. Nggak ada. Itu kebiasaan di kota kecil itu. Dan orang-orang merasa nyaman saja hidup dengan cara itu. Merasa benar dengan caranya hidup. Sehingga kalau ada orang lain yang hidup caranya berbeda, dia anggap salah. Dianggap sesat sama dia. Nah, bayangkan kalau ada kota semacam itu, seseorang yang tinggal di kota itu terlalu lama, ia akan menjadi seperti penduduk di kota itu. Apa itu? Kesulitan beradaptasi ketika ia hidup di dunia luar. Coba ia pergi keluar kota, ke kota besar, dia kaget. Kok beda ya? Dia merasa tidak nyaman. Kok beda nih? Ini orang kota bagaimana sih setiap pagi bukannya masak. Setiap pagi nongkrong makan bakmi. Ini boros sekali nih. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kebiasaan di kota beda dengan di kota kecil, kota besar. Kesulitan beradaptasi ini karena dia shock menghadapi sesuatu yang berbeda dengan yang ia alami selama ini. Beda apa? Beda bahasanya. Di kota besar beda bahasanya dengan di kota kecil. Ya, beda. Saya dahulu asalnya dari kota sangat kecil di Jawa Timur. Nama kotanya Nganjuk. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu apa enggak, karena sangat kecil. Ya. Ketika saya kuliah di Jakarta, saya bingung, bahasanya beda. Kok di sana kan bahasa Jawa sehari-hari. Di sini bahasanya, bahasa Indonesianya juga khas Jakarta gitu. Beda. Jadi waduh. Jadi bergaul jadi susah awal mulanya. Karena beda. Joke-nya juga beda. Cara bercandanya beda. Nggak bisa bercanda jadinya. Ya. Nah, teknologinya beda. Di kota udah pakai komputer. Kita dulu beli komputer aja nggak bisa. Gaya hidupnya beda. Apalagi harga barangnya beda. Di daerah kita nggak pernah beli apa-apa, di Jakarta kok mahal semuanya ya. Gitu. Nah,
Bayangkan jika seseorang gagal beradaptasi. Ia hidup dengan mindset di kota kecilnya itu. Small town syndrome. Dia mengalami sindrom kota kecilnya itu. Dia merasa semua orang nggak beres ini hidupnya. Nah, orang-orang yang memiliki sindrom seperti ini, yang pertama cirinya, wawasannya sempit. Dia pikir dunia itu seperti desanya itu. Padahal dunia itu luas. Padahal dunia itu tak terbatas. Wawasannya sempit. Kebenaran diukur dengan apa yang dipercayai dan dikerjakan orang-orang di kota kecil itu. Itu loh yang benar begitu, ini salah ini. Ini sindrom, small town syndrome itu seperti itu. Jadi akibatnya dia sulit berubah. Kenapa? Mindsetnya sudah diprogram oleh kota kecil itu. Hidup tuh begitu loh, bukan begini. Jadi kalau ada orang yang berbeda, ia mulai menolak. Tidak cocok, tidak merasa nyaman. Bahkan salah itu, begitu. Ya. Nah, ini menjadi masalah besar. Jika orang yang mengaku sudah percaya Tuhan, tetapi memiliki atau menderita sindrom ini. Small town syndrome. Beriman, merasa percaya Tuhan. Tapi mengalami small town syndrome. Apa maksudnya? Dalam hal orang percaya, biasanya orang itu merasa lebih suci dari semua orang. Lebih suci. Ia merasa lebih suci dibanding semua orang. Ini small town syndrome nih. Wawasannya sempit. Dia pikir kesucian itu seperti dirinya itu. Ini bahaya loh. Saya melihat gejala itu banyak di gereja. Merasa lebih suci dibanding orang lain. Merasa lebih tinggi stratanya. Apalagi kalau pendeta. Wah, aku deket Tuhan, saudara. Saya punya nomor WA-nya Tuhan. Nah, kalau ada apa-apa, nitip saya aja doanya. Itu, small town syndrome tuh. Dia merasa dia lebih hebat dari orang lain. Ya, itu kalau pendeta, merasa lebih rohani. Merasa hidup normal tuh begini, itu nggak normal semua tuh orang-orang itu. Nah, ini kalau orang percaya begini, bahaya ini. Merasa yang penting itu hanya pengetahuan tentang teologi. Apalagi kalau sekolahnya teologi. Merasa lebih rohani dibanding orang yang nggak sekolah teologi. Ini penyakit ini. Karena pengetahuan itu tidak menentukan seseorang rohani atau tidak. Nggak pengaruh. Biar kau doktor teologi sekalipun, you are nothing. Jika kau tidak melakukan kehendak Tuhan. Jika kau tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak orang gelarnya doktor teologi tapi jahat. Small town syndrome. Dia pikir dia benar. Padahal salah total. Dia tidak bercermin diri. Dia cuma melihat orang lain kok beda ya dengan aku ya. Salah orang ini. Gitu. Hati-hati ya saudara. Jangan terjebak dengan sindroma ini. Dunia ini tidak hanya teologi, banyak ilmu, manajemen, leadership, accounting, pajak, dokter, biologi, kesehatan, fisika. Bukan cuma teologi. Jangan kalau udah ngerti teologi, terus merasa rohani. Salah. Sebab ibadah yang sejati bukan karena pengetahuan teologi. Ibadah yang sejati itu di dalam semua ilmu, di dalam semua bidang. Kalau kau orang percaya, atur hidupmu seturut kehendak Tuhan. Pakai manajemen, jangan ngawur sembarangan hidupnya. Kalau kau orang percaya memimpin dengan leadership-nya Tuhan Yesus. Jangan leadership ala dunia. Jangan memandang rendah ilmu-ilmu lain. Small town syndrome itu biasanya gini. Kalau sudah merasa rohani, lalu dia ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur yang bukan bidangnya. Misalnya, kamera itu mesti settingnya begini-begini, padahal nggak ngerti dia.
Makanya ya jemaat, banyak jemaat S1, S2, S3, sarjana, bisnismen, kalau udah sampai ke gereja nunduk. Gak dipakai pikirannya. Diakali sama banyak orang. Jangan mau datang kepada Tuhan, pakai akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Jangan semua khotbah diaminkan. Nanti kau sesat. Kalau kau dengar khotbah benar, baru diaminkan. Ada amin? Jangan dikit-dikit dengar khotbah, amin. Padahal salah. Sebab hari ini banyak orang mengalami sakit jiwa. Selain small town syndrome, biasanya orang mengidap God complex. Merasa jadi Tuhan. Saya kemarin dikirimin orang. Ada seseorang, saya nggak sebut deh namanya. Berkata-kata, inilah aku Yesus. Ngaku Yesus dia. Ngaku bahwa roh Yesus ada dalam dirinya. Kamu harus bertobat. Jangan sampai cairan-cairan itu masuk ke tubuhmu. Maksudnya vaksin. Bohong banget orang ini. Orang kalau udah sakit jiwa ya, small town syndrome ini akhirnya jadi sakit jiwa. Hidup dalam halusinasi. Ada roh Yesus dalam ini. Ini aku ngomong, ini Yesus yang ngomong. Vaksin dibilang alat antikris. Ketahuan yang masuk bukan roh Yesus. Mengaku-ngaku Yesus. Kasihan loh orang-orang ini. Bukan orang jahat. Orang baik. Tapi dia ditipu oleh setan. Merasa suara Yesus. Small town syndrome ini jangan dianggap enteng loh. Jangan pernah merasa, saudara merasa lebih rohani dari orang lain. Buktikan kalau engkau rohani, berkenan gak hidupmu untuk Tuhan. Yang penting bukti, bukan teori. Bukan perasaan. Bukan menurutku. Apalagi kalau bisa bahasa roh. Waduh, saya perhatikan orang yang berbahasa roh itu. Merasa lebih rohani dari orang lain. Kalau ngomong, kok bisa bahasa roh? Waduh. Padahal bahasa roh itu nothing. Seluruh karunia yang diberikan Tuhan menjadi nothing. Kalau hidupmu tidak berbuah. Yang penting itu buah roh, bukan karunia roh. Kalau kau diberi karunia roh, bagus, puji Tuhan. Tapi yang diberi banyak, dituntut banyak. Artinya apa? Kalau kau berbahasa roh, hidupmu harus kudus. Kalau kau berbahasa roh, hidupmu tidak kudus, jadi sandungan tahu. Merasa rohani tapi sebenarnya tidak rohani sama sekali. Makanya jangan salah. Karunia makin banyak, dituntut makin banyak kita. Orang yang bisa dipercaya, diberikan lebih lagi karunianya. Itu sebabnya orang yang dipakai Tuhan, dari hari ke hari naik terus dia. Karena makin bisa dipercaya, ditambah-tambahkan karunianya. Jadi milikilah karunia sebanyak mungkin. Bagus. Tapi jangan bangga karena karunia itu. Berbuah atau tidak hidupnya. Yang penting buah roh, bukan karunia roh. Ada amin ya semua ya. Jadi jangan sampai kita mengidap small town syndrome tanpa kita sadari. Itu ya. Kalau orang tidak sadar, waduh. Banyak orang itu terjebak atau terperangkap di dalam dunianya sendiri. Aku hidup ya begini, yang benar begini. Ya begini ini pokoknya. Itu terjebak dalam dunianya sendiri. Seperti seorang yang autis. Yang merasa benar loh, gak mungkin dia merasa salah. Di dunianya sendiri. Dia tidak pernah memandang dunia luar seperti kita memandang dunia luar. Nah, banyak orang seperti itu dalam taraf tertentu. Dia pikir firman yang benar itu ya yang dia mengerti selama ini. Padahal belum tentu benar. Bisa bisa salah. Bagaimana cara taunya? Bukan dicocokkan sama sekeliling, bukan. Bukan dicocokkan sama buku, sama teolog, sama pendeta itu, pendeta ini, bukan. Cocokkan dengan Alkitab. Bacalah Alkitab sendiri. Jangan mau dibacakan orang. Kalau mendengar khotbah, di cross check pulangnya, apa benar ya yang tadi dibicarakan itu. Kalau salah, jangan datang lagi. Jangan mau dengerin lagi.
buang waktu untuk hidup. Hidup ini sementara, dibuang sia-sia. Itu loh masalahnya itu, ya. Hidup dalam lingkungan gereja saja itu mengakibatkan small town syndrome. Makanya setiap pelayan Tuhan tidak boleh steril terhadap dunia. Dia harus bergaul dengan orang-orang dunia. Seperti Tuhan Yesus bergaul dengan perempuan Samaria. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jangan untuk ikut cara hidup mereka. Jangan small town syndrome. Jadi justru kita bergaul, belajar manajemen, belajar ini, belajar itu. Bertanggung jawab. Belajar soal keuangan sedikit. Belajar semuanya, jangan jadi orang aneh. Banyak orang di gereja itu jadi orang aneh. Ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, apa aja nggak ngerti. Tapi sok tahu. Banyak. Nah jangan, ya saudara. Kita harus nginjek bumi. Hidup itu harus normal, seolah-olah. Seperti orang lain, seolah-olah. Kenapa? Karena justru kita harus menjadi garam dan terang. Bergaul dengan orang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Supaya seorang yang mengalami persoalan, mendapatkan solusinya. Kan dunia ini banyak orang mengalami persoalan, ya kita juga sama. Semua orang mengalami persoalan, beda-beda satu sama yang lain. Iya kan? Jangan sampai persoalan itu mengungkung diri sendiri, merasa benar. Sehingga nggak keluar selamanya dari persoalanmu. Persoalan itu bisa ada solusi kalau ada pendekatan yang lain. Kenapa ada persoalan? Artinya pendekatan yang kau lakukan selama ini salah, tidak tepat. Bukan salah lah, tidak tepat. Jadi kalau dengan cara yang baru ada kemungkinan berhasil. Kalau caranya nggak berubah, selamanya begitu. Rugi. Jangan punya mentality small town syndrome. Merasa benar. Jangan punya mental seperti itu. Mindset seperti itu. Jangan. Dulu ya, ini dulu, gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau orang ke gereja rajin itu ya, nggak mau dia nonton bioskop. Nggak boleh katanya. Nggak rohani katanya. Dulu tuh. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi. Tergantung film apa yang ditonton. Ada banyak film yang bagus. Yang kalau kita tonton, kita dapat hikmatnya. Hikmat kebenaran. Makanya jangan nonton film sembarangan juga. Anehnya begini, dulu saya dikasih tahu jangan nonton di film. Nggak boleh, itu nggak rohani. Kenapa emang? Soalnya gelap. Bioskop tuh gelap, kegelapan itu. Jadi kita kan anak terang, masa mainnya di kegelapan? Itu katanya. Ini apa dalam arti saya? Sempit banget pikirannya. Kegelapan itu hubungannya sama lampu doang katanya. Aduh. Lah kalau nontonnya Passion of the Christ, tentang Kristus, kalau nontonnya tentang kebajikan, emang nggak boleh. Dengerin lagu pop dunia nggak boleh, Pak. Banyak yang kayak gitu. Small town syndrome, jadi orang aneh lama-lama. Makanya nggak nyambung bicara sama orang dunia. Harus nyambung supaya menjadi berkat. Seolah-olah aku sama, tapi nggak sama. Itu loh, jadi kalau diajak ngomong tuh jangan kayak orang kuper. Ngomongannya Alkitab terus. Kemana-mana haleluya. Tapi hidupnya nggak bener. Hidup dalam ilusi. Jangan sampai begitu, hidup cuma satu kali. Jangan hidup di comfort zone. Ya, kurang pergaulan. Karena hanya bergaul dengan orang-orang di gereja itu pun pilih-pilih. Jangan. Yang begitu itu tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa jadi berkat. Karena untuk jadi berkat itu kita harus bergaul. Bergaul dalam rangka bukan ikut cara hidup mereka. Bergaul dalam rangka memberi kebenaran kepada mereka. Memberi teladan kepada mereka. Supaya mereka yang belum mengerti Kristus, jadi kenal, oh Tuhan Yesus seperti itu ya. Oh hidup benar tuh begini ya. Oh bertanggung jawab tuh begini ya. Itu. Ya. Ini yang terjadi beda. Di gereja haleluya.
Di luaran jahat sama sesama. Banyak profesi yang jahat itu. Di gereja aja lemah lembut suaranya tapi. Sopan banget, kelihatan jadi orang baik gitu. Di luar sana, meres orang, nipu orang. Saya tahu persis itu. Waduh, ini bukan small town syndrome ini. Ini sindroma kegilaan ini. Saya kalau bicara keras banget ya. Tapi supaya kita semua mengerti loh sebenarnya. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Iya, hidup cuma sekali, jangan sampai kita binasa, rugi nanti kita. Ya. Kita itu melayani di dunia nyata, bukan cuma di gereja. Jadi kita harus tahu pengetahuan umum, belajarlah. Kalau hamba Tuhan di daerah saya anjurkan untuk belajar bertani. Kenapa? Karena tanah di daerah murah. Bertani supaya dapat hasil banyak. Kalau uangnya banyak bisa jadi berkat bagi jemaat. Jangan cuma mengharapkan persepuluhan. Dulu ada lagi yang bicara begini sama saya. Oh, hamba Tuhan nggak boleh kerja, Pak. Loh, nggak boleh kerja? Maksudnya apa nih? Jadi nanam cabai aja nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Nggak rohani itu. Wah, ini orang aneh banget loh. Zaman sekarang ya, kita harus mengerti. Semua kita. Semua yang kita kerjakan itu, mau dagang, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi apapun, semuanya menjadi rohani kalau kita lakukan dengan kasih. Kalau kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kalau kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu ya, saya sarankan untuk dibongkar itu mindsetnya. Jangan punya mindset yang dulu. Gak bisa maju nanti. Dibongkar, dikosongkan, diganti kebenaran. Kita baca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Oke. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini Tuhan yang bicara loh. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita semua itu garam dunia. Yang mengasinkan dunia, yang memberi rasa terhadap dunia. Yang memberi warna kehidupan sama dunia ini. Oh, kalau anak Tuhan itu begini loh hidupnya, memberi rasa. Oh, semangatnya begitu loh kalau orang percaya itu. Oh, ia bertanggung jawab, bisa dipercaya, jujur, kerja keras. Ia tidak pelit, tapi juga tidak boros untuk diri sendiri. Tapi pas bisa menolong banyak orang. Jangan sombong. Oh, dia tidak sombong. Nah, ini harus belajar. Kamu adalah garam dunia. Lupakan itu small town syndrome itu, nggak penting. Aku benernya begini, enggak. Anggap aja kita salah semua. Kita mulai belajar dari nol. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau kita ke Israel, itu ada suatu momen di mana kita naik bus itu. Kemudian kita lihat di atas gunung, ada kota. Kotanya itu terang di malam hari. Nah itu cerita ini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itulah Yerusalem. Ada di atas bukit. Jadi nanti kalau kita ke Israel akan lewat situ. Kita ke Yerusalem kelihatan di atas. Ya. Tapi saudara yang nggak bisa ikut nggak masalah. Kita nanti langsung ke Yerusalem yang baru. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi begini loh ya. Kadang-kadang ada dikotomi. Orang yang tidak kaya dan yang kaya. Orang yang tidak kaya suka nyala-nyalain. Uang dipakai untuk jalan-jalan. Jangan begitu. Setiap orang ada bagiannya. Ya. Sementara orang yang mampu berjalan-jalan jangan, aku dong lebih rohani. Enggak juga, itu enggak ada istilah rohani atau tidak.
Jalan itu hanya ada kesempatan ya bolehlah. Nggak usah dilebih-lebihkan. Nggak ke sana juga tidak masalah. Sama sekali. Amin ya semua ya. Jangan sampai gini loh. Gara-gara kaya masuk neraka. Karena sombong. Tapi juga jangan begini. Gara-gara miskin iri sama yang kaya. Ke neraka juga. Ngumpul jadi satu sana. Jangan ya. Nggak penting kok mau kaya mau enggak, yang penting cukup, yang penting itu ke surga nanti. Amin ya. Nah, kan mantep gitu, amin gitu. Makanya kita harus sembuh dari small town syndrome. Jangan punya sindroma itu. Kalau lihat sesama jangan memandang rendah, oh aku lebih rohani nih. Jangan. Bahkan terhadap orang yang belum percaya Tuhan saja, jangan anggap rendah. Mereka tidak percaya karena mereka tidak mengerti. Ya, jadi kita harus maklum kalau dia nggak percaya, oh dia nggak ngerti sih. Ada orang yang berdoa sama patung, dia nyembah setan. Bukan, dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti pasti dia nggak begitu. Jangan kita menghakimi. Jangan punya mentality small town syndrome. Lihat orang yang berbeda langsung disesat-sesatkan. Kita harus punya mentalnya Tuhan Yesus. Amin. Itu yang penting. Jadi kalau lihat orang yang begitu, yang belum kenal Tuhan, kita kasihan, jatuh hati. Aduh sayang ya dia nggak kenal ya. Bagaimana ya caranya? Ya dengan cara memberkati. Supaya minimal ada masukan bahwa orang yang percaya itu begitu loh, tidak pelit. Jadi berkat. Tidak ngomong doang. Apalagi kalau di mimbar. Ngomong tok, nato, no action, talk only kata orang. Banyak yang begitu. Saya perhatikan kalau di YouTube. Banyak omong orang ini. Orang-orang nggak tahu sih, tapi Tuhan tahu. Dan aku tahu. Nekat loh, banyak manusia tuh nekat. Berpura-pura di mimbar. Berpura-pura jadi rohaniwan. Sakit jiwa dia. Padahal hidupnya nggak rohani. Hati-hati, kita nggak boleh seperti itu. Saudara kalau dengar hal ini ya, mari kita bertobat. Amin ya. Ini bukan dalam rangka menghakimi siapapun loh. Kebenaran harus disampaikan apa adanya. Nggak boleh dirubah-rubah. Tadi sampai ayat berapa tadi? 14 ya. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Enggak dong. Pelita selalu melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu tahu kaki Dian enggak ya? Kaki Dian itu loh yang tiang begini terus begini-begini. Nah itu tempat lilin zaman dulu. Namanya kaki Dian. Kalau orang menyalakan lilinnya, taruhnya di atasnya sini dong. Supaya menjadi penerang. Nggak mungkin disimpan. Kamu adalah terang dunia. Kita semua adalah terang dunia. Jadi harus terang, bersinar. Jangan redup. Terang. Kalau sedang dalam masalah, tetap harus terang. Tuhan, aku tidak tahu solusinya bagaimana keluar dari masalah ini. Saya ingatkan ya, tahun depan ekonomi dunia akan memburuk. Hati-hati. Cari hikmatnya Tuhan. Yang penting itu, jangan kita merasa benar terus. Jangan kita pakai cara kita yang dulu. Dunia sudah berubah. Ya, ada orang yang, sebenarnya orang sukses sama enggak itu bedanya cuma dua. Ada orang yang tanya saya begini, Pak saya mau buka toko nih Pak. Kenapa? Kesulitan, lagi kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi buka toko. Bayar sewanya pakai apa saya bilang. Ya nanti aku utang Pak. Jangan, cari penyakit kok. Tokonya toko apa? Toko alat olahraga Pak. Kapan nyampe nyantar? Nah itu gara-garanya. Saya bilang begini, kamu jualannya nasi goreng di pinggir jalan. Gengsi dong Pak, gengsi. Ya udah kau makan aja gengsimu itu. Gak ada gengsi-gengsian.
Kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya jadi tukang nasi goreng juga nggak masalah kok. Emangnya itu hina? Enggak. Laris, duitnya banyak. Kok duitnya banyak bisa jadi berkat. Bisa sekolahin anak dan sebagainya. Amin ya. Kita harus berubah apa yang dimaksud rohani. Setiap perbuatan yang kita lakukan yang menyenangkan Tuhan. Itu rohani. Bukan harus di gereja, di mana saja. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu jadi orang aneh kita. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Sembuhlah dari segala macam sindroma. Ada banyak sindrom di dunia ini. Kita harus sembuh. Tuhan Yesus jauh-jauh datang ke bumi ini. Untuk apa? Kita baca Roma 12, ayat 1 dan 2. Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Ini sering dibaca, tapi ini sangat penting. Kita baca perlahan ya. Saudara kalau merasa, enggak aku memang begini. Itu sindroma, small town syndrome tuh. Ayo kita sembuh. Caranya bagaimana sembuh? Lupakan kebiasaan kita. Lupakan. Belajar lagi yang baru. Banyak orang tidak mau belajar sih. Makanya enggak berubah nasibnya. Kalau caranya baru, bisa berubah. Ya. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap Bapak Ibu ini hidupnya adalah ibadah. Asal hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercela, ya. Dan segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah yang sejati itu. Bukan memberi persembahan di gereja berupa uang. Udah nih, belum apa-apa itu. Lagi pula kalau saudara mengalami kesulitan ekonomi, nggak usah kasih apa-apa ke gereja. Gereja yang akan bantu. Percayalah saudara, gereja yang benar begitu. Jadi saudara nggak perlu minder kalau ke gereja ini. Nggak memberi persembahan, nggak masalah. Tapi berikan hatimu untuk Tuhan. Amin ya. Itu yang paling penting, yang diinginkan Tuhan itu. Bukan uang. Tapi kalau saudara diberkati, ya ikutlah mendukung pekerjaan Tuhan. Udah gitu aja, nggak usah dipakai, diiming-imingi. Kalau saudara mau persembahkan, nanti dibalas Tuhan. Nah, yang gitu-gitu nggak usah didengar itu. Itu ada maunya itu. Ya. Yang Tuhan inginkan jiwa kita. Jangan ada seorang pun di antara kita yang binasa. Jangan. Ya. Enggak kaya enggak masalah. Kaya justru bahaya kalau pelit. Kaya pelit. Waduh. Nanti enggak ketemu kita dia. Aduh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, perhatikan itu. Orang yang menderita small town syndrome, itu gaya hidupnya sama dengan seluruh di kota kecil itu. Ini ilustrasi ya. Bukan berarti kota kecil jelek, bukan. Kota kecil justru banyak orang jujur, orang baik. Ini hanya ilustrasi. Jadi orang hidupnya ya begitu, itu yang normal ya, seperti lingkungannya itu gitu. Jangan, kata Alkitab malahan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Small town-nya itu dunia ini. Jangan kamu jadi small town syndrome. Kalau hidup tuh ya begini loh, di dunia ini ya begini. Kalau hidup tuh cari kekayaan, udah pasti. Cari popularitas, mau sukses, hidup enak, nyaman. Mati masuk surga. Enak aja ngomongnya. Hidup sembarangan mau ke surga. Surga yang mana itu? Ya. Jadi jangan begitu, saudara. Saudara nggak bisa jadi berkat nanti. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu hidup di kota kecilmu itu terus. Bukan harafiah ya, ini figuratif ya. Artinya kau jangan hidupmu seperti dulu terus. Yang nggak maju-maju itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Diperbaharui budimu, akal budimu. Tuhan Yesus datang ke bumi supaya kita berubah akal budi kita.
Jangan serupa dengan dunia ini. Itu maksudnya. Jadi jangan ikuti tradisi. Kenapa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang menyenangkan Dia, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi mengerti. Jadi bisa membedakan. Jadi mengalami perubahan yang nyata hidupnya. Mantap. Sebagai anak muda, beda dengan anak muda pada umumnya. Oh, kalau pada umumnya itu Pak, ngegeng, trek-trekan, gaya Pak. Salah kau. Itu orang tidak berhikmat itu namanya. Kau sedang menyia-nyiakan hidupmu. Berubah akal budinya. Biarin dikatain apapun untuk sama teman-temanmu. Kalau beda kan dikatain sama teman-temannya, bencong lu, gak berani trek-trekan. Itu small town syndrome juga itu. Dia merasa benar dengan gayanya itu. Padahal begitu tabrakan sekali tamat, cacat minimal. Itu tindakan bodoh itu sebenarnya. Hidup cuma sekali, untung-untungan. Jangan hidup untung-untungan. Jangan serupa dengan dunia ini, lupakan kebiasaan lamamu itu. Lupakan kebiasaan tradisimu itu yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak hidup kudus. Lupakan mindset lamamu itu. Lupakan premis-premis yang kau punya itu. Menurutku begini Pak kebenaran. Lupakan semuanya. Mari diperbaharui akal budinya. Diperbaharui dengan apa? Alkitab. Bukan dengan cara-cara yang lain. Alkitablah yang paling jujur, paling objektif. Bisa diperiksa. Bisa diperiksa kebenarannya, bukan tidak bisa. Ya. Tuhan Yesus jauh-jauh datang ke bumi ini supaya kita mengalami perubahan nyata dalam akal budi kita. Sebab kalau tidak, percuma juga Tuhan mati di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib supaya kita mau berubah. Jadi teladan itu loh, Tuhan Yesus begitu hidupnya, taat sampai mati. Bukan mengutamakan kekayaan, tapi mengutamakan kekayaan batiniah. Kalau seseorang kaya batiniahnya, otomatis ekonominya juga baik. Gak usah kaya lah, baik aja. Cukup. Kan begitu. Kalau seseorang bekerja keras, tanggung jawab. Tidak mungkin ia tidak bisa makan. Mungkin sih tertimpa bencana atau sedang terbelit oleh persoalan, ditipu teman, gagal usahanya. Mungkin. Tapi tidak selamanya. Asal mau berubah. Ya. Jangan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib menjadi sia-sia. Tuhan Yesus tidak sia-sia mati di kayu salib, tapi manusia yang menolaknya menjadi sia-sia. Tidak mengalami perubahan nyata. Makanya kita harus selalu mempersoalkan, kenapa ya Tuhan datang ke bumi ini, mempersembahkan dirinya, mati lagi di kayu salib. Padahal ia tidak berdosa. Kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Karena dosa kitalah ia datang. Kan begitu ya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudara ya, jangan terkungkung dengan mindset kota kecil itu. Lupakan semua masa lalu. Tidak ada yang mustahil. Berubahlah. Kita semua sebenarnya mengandung benih ilahi. Bisa menjadi orang hebat dalam bidang apapun. Tapi persembahkan itu untuk Tuhan. Kalau seseorang ingat bahwa
sengsara Tuhan di kayu salib itu begitu hebat untuk kita, maka kita tidak akan mempersoalkan begini. Gak bisa, aku memang begini dari sononya. Gak bisa, aku bener, aku orang pinter kok. Gak bisa, kamu gak tahu apa-apa, aku yang tahu. Gak bakalan gitu. Kalau kita membayangkan kematian Tuhan, supaya kita berubah, maka kita, ya Tuhan, ku kosongkan semua ambisiku, semua kebiasaan lamaku yang tidak memberkati. Aku mau belajar lagi Tuhan. Kan begitu mestinya. Amin ya semua ya. Iya, banyak orang tidak pernah membayangkan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sebenarnya karena salah kita loh. Nanti kalau sebentar lagi kita mengadakan perjamuan kudus, berubahlah saudara. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, berubahlah. Minta ampun sama Tuhan. Ya, dibuang kebiasaan lamanya. Belajar cara yang baru. Yang akan membawa kita semua ke hidup yang baru bagi Tuhan. Tuhan sengsara loh di kayu salib. Ya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Ya Tuhan, aku mau berubah. Apapun gak penting di masa lalu. Dulu aku buat dosa gak penting, sudah diampuni. Dulu caraku merasa pintar, lupakan. Aku mau hidup cara baru, berubah. Jangan sampai keluar dari pintu ini tetap gak berubah. Berubah saudara. Setiap perubahan akan membuat dampak di masa depan. Itu pasti, hukum tabur tuai. Saya belajar ketika saya berubah, masa depan berubah. Ketika saya ngotot maunya sendiri, tidak terjadi perubahan apapun. Suatu hari itu akan saya ceritakan. Ya, ini benar-benar faktanya memang demikian. Lukas 14 ayat 23. Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Setiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi murid Tuhan. Melepaskan diri dari segala milik itu bukan begini artinya. Rumah dijual dikasih gereja, bukan. Yang dimaksud milik ini adalah egonya itu loh. Gak bisa, aku udah bener, gak bisa jadi murid Tuhan yang begituan. Aku udah bener selama ini, gak bisa jadi murid Tuhan yang begitu. Aku sudah rohani, sudah berbahasa roh. Gak bisa jadi murid Tuhan yang begituan. Yang sudah merasa puas, merasa benar. Tuhan yang bicara. Orang sakit yang memerlukan tabib. Orang yang merasa perlu Tuhan lah yang akan Tuhan layani. Akan Tuhan tolong. Ingat baik-baik, jangan merasa di antara kita sudah benar ya. Melepaskan diri, lepaskan dulu semuanya. Kesombonganmu itu, kebiasaan lamamu itu, mentalmu yang small town syndrome itu, sempit wawasannya. Padahal di dunia ini ada banyak kesempatan untuk meraih berkat, untuk hidup kudus, untuk belajar sesuatu yang baru. Ada banyak sekali. Ya, di zamannya Tuhan Yesus, nah ini, di zamannya Tuhan Yesus saja banyak orang mengalami small town syndrome. Contohnya orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Sempit wawasannya mereka itu. Mereka menganggap lebih rohani dari rakyat biasa.
Apalagi terhadap bangsa lain yang non-Israel. Mereka anggap bangsa lain itu goyim, kafir. Waduh, small town syndrome nih. Jadi orang yang mengkafir-kafirkan orang lain itu wawasannya sempit. Jadi orang lain yang suka menghina orang lain itu wawasannya sempit. Dia tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Makanya orang yang rasis itu wawasannya sangat sempit. Dia tidak mengerti pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Bodoh banget ya orang seperti itu. Tuhan mengasihi semua orang, dia malah rasis. Bayangkan tuh. Rusaknya manusia kalau diajari oleh ajaran yang dari setan itu. Ajaran yang salah mengakibatkan kerusakan mental. Small town syndrome berubah menjadi kegilaan nanti. Menjadi orang aneh nanti. Ya. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus, imam-imam kepala, bayangin imam kepala loh. Tidak segan-segan menyebarkan gosip tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan mereka? Matius 28. Ayat 11 sampai 15. Saya bacakan ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Penjaga kubur Yesus. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Rupanya imam-imam kepala menyuap. Dari dulu sudah banyak suap, saudara. Imam kepala yang merasa rohani menyuap serdadu. Untuk apa? Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Disuruh bohong, serdadu disuap oleh imam kepala. Bayangkan, imam kepala itu yang rohani harusnya. Ayat 14, dan apabila hari ini kedengaran oleh wali kota, kami akan berbicara kepada dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Kamu jangan khawatir, nanti aku belain kamu kalau kamu dituntut. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Yang dimaksud sekarang ini adalah ketika kitab ini ditulis. Tapi faktanya sampai hari ini juga sih. Ada banyak orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Yesus manusia kok dijadikan Tuhan. Itu wawasannya sangat sempit. Padahal orang Kristen tidak pernah menuhankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang Tuhan, inkarnasi menjadi manusia. Makanya bisa balik lagi menjadi Tuhan. Gitu aja nggak ngerti. Bicaranya itu orang Kristen kok menuhankan manusia. Siapa yang menuhankan manusia? Itu Tuhan yang mengosongkan diri menjadi manusia. Makanya balik lagi menjadi Tuhan. Hal simpel aja kok nggak ngerti. Sempit sekali sih wawasannya. Diajarin sempit sih memang. Tuhan dikirim Bapaknya menjadi pokok keselamatan bagi kita semua. Supaya kita semua menjadi seperti Dia. Makanya Tuhan Yesus mengutus kita, Yohanes 20:21. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, ini jangan sampai di antara kita ada yang mengalami small town syndrome lagi. Udahlah, lupakan. Saudara jangan mengeraskan hati. Aku tuh bisanya begini, Pak. Enggak. Aku bisa apa saja. Kalau Tuhan berkehendak. Tidak ada yang mustahil. Ada amin semua? Tidak ada yang mustahil. Jangan memiliki mental small town syndrome. Tidak ada yang mustahil bagi siapapun. Kalau engkau hari ini pendiam, kau bisa jadi bicara. Kalau mau. Orang yang cerewet bisa jadi tenang. Kalau mau. Tidak ada yang mustahil. Kepribadian yang introvert bisa jadi ekstrovert kalau diperlukan. Demi Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, masa saudara nggak mau berubah? Untuk menyenangkan Tuhan, masa saudara nggak mau berubah? Dari sombong menjadi rendah hati. Dari merasa pintar menjadi mengosongkan diri, mau belajar lagi. Kita semua mau berubah, bukan? Ya, kita harus hidup dengan new normal. Jangan normal seperti orang dunia itu, jangan.
New normal, pembaharuan akal budi. Jangan menurut tradisi, tapi menurut Alkitab. Amin ya semua ya. Kalau kita mendengar firman yang benar begini, hidupnya berubah. 1 Petrus 1 ayat 18. Ini penting saudara. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita ditebus itu apa, saudara? Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita pelajari dari nenek moyang, yang kita pelajari dari tradisi, yang kita pelajari dari kebiasaan orang dunia. Sia-sia. Kita ditebus Tuhan supaya tidak hidup menurut itu lagi. Jangan hidup di kota kecilmu itu, small town itu. Ya, kamu bukan dari dunia ini. Kamu bukan berasal dari small town itu. Kamu berasal dari atas. Dari surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20, Yohanes 17 ayat 16 sampai 17. Ya. Oke. Intinya adalah begini. Jangan memiliki small town syndrome. Jangan punya wawasan yang sempit, dibuka wawasannya. Jangan sulit berubah. Jangan sulit belajar, maulah belajar sampai umur berapapun. Jangan hidup di kebiasaan yang menyaman itu, comfort zone-mu. Keluarlah dari sana. Ya. Standar kebenaran jangan diri sendiri, jangan tradisi, jangan menurut siapa. Standarnya adalah Alkitab. Khusus yang bergerak dalam pelayanan rohani, jangan merasa kau orang VIP. Kita harus melayani, bukan merasa dilayani. Jangan kebalik-balik. Belajarlah dunia nyata. Dunia ini bukan soal teologi saja. Ya, hidup yang normal untuk memberkati orang, bawa mereka ke dalam kebenaran. Untuk jemaat jangan pernah tidak baca Alkitab. Jangan malas baca Alkitab. Nanti kamu terkungkung dalam mental yang sempit. Bacalah Alkitab juga supaya kalau mendengar firman bisa membedakan ini benar, ini salah. Bukan untuk menghakimi, tetapi supaya kita tidak mengkonsumsi yang salah. Amin semua? Ya. Oke, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya. Saya undang semua pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, mohon berkati setiap kami, layakkan setiap kami untuk melakukan titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, melakukan perjamuan kudus. Kiranya roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, mereka mengenal Kristus, bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk kita semua.
Layakkan tangan-tangan hamba-Mu, pelayan-Mu ini untuk melayani perjamuan kudus. Layakkan seluruh jemaat-Mu untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Para pelayan perjamuan kudus silakan membagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan, juga seluruh jemaat. Sesungguhnya sengsara-Mu karena salahku, sesungguhnya derita-Mu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, Tuhanku Yesus, pikul salibnya. Tak sempat pun kelupu, walaupun nyeri luka, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsara-Mu karena salahku, sesungguhnya derita-Mu karena dosaku, sesungguhnya kedatangan-Mu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Baik, masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Sudah semua ya? Yang di bawah sudah ya? Oke, baik. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita ikuti pengakuan ini bersama-sama setelah saya ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mulai sekarang hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Setiap kali kita melakukan perjamuan ini, kita ingat Tuhan Yesus. Mari kita hidup benar di hadapannya, sampai semua kita menutup mata. Amin ya semua ya. Jangan memiliki small town syndrome. Jangan berpikir dengan pikiranmu yang sempit, kebiasaanmu, tradisi, mindset lamamu. Mari kita belajar menjadi anak Bapa di surga yang benar. Jangan sombong, kosongkan diri kita. Kita belajar lagi sama-sama. Amin ya semua ya. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, ikut salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa Tuhan. Agar aku tak binasa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur apapun keadaan kami, baik suka maupun duka, kamu boleh memanggilmu Bapa. Artinya kami adalah anak. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami sembuh dari mentality yang mengikat kami semua. Agar kami boleh mengosongkan diri dan terbebas dari segala ikatan, apapun bentuknya.
Sehingga kami boleh hidup menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Bapa di surga, kalau boleh hamba minta, hamba mohon, bagi keluarga-keluarga yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Engkau berikan hikmat agar keluar dari masalahnya. Dan juga bagi semua yang mengalami masalah apapun, Tuhan ajari dengan hikmat marifat-Mu, agar kami boleh menempuh jalan yang benar, keluar dari segala masalah, dan hidup memuliakan Tuhan. Bapa di surga, hamba juga mohon Kau berkati semua tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, dan semua kami yang mendengar dan mengerti dan melakukannya. Berkati juga seluruh hamba Tuhan yang hadir di tempat ini melayani, dan juga yang ada dimanapun berada. Terima kasih Bapa, beri kami sehat umur panjang, agar kami boleh belajar terus menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.